orang-orang yang nggak kenal dunia, nggak kepengen dunia, nggak tahu apa-apa dari dunia. Kadang-kadang kita dengar cerita seperti ini, kita pikir hanya orang-orang dulu yang kayak gitu. Orang-orang dulu yang begitu tuh, yang nggak kenal dunia, ya nggak cinta dunia, lain sebagainya. Seperti yang dikatakan ini, wala taj'al malaka akram min irdik. Janganlah kau jadikan hartamu, kau posisikan hartamu lebih mulia daripada kehormatan. Orang-orang seperti mereka, orang-orang yang nggak kenal dunia, nggak kepengen dunia. Kita dengar cerita-ceritanya orang-orang terdahulu. Lah orang zaman sekarang pun ada masih. Ya. Guru kita yang mulia, guru daripada guru kita. Begitu. Yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau itu hari-hari kerjaannya ngajar, dakwah, ya, ngurus jenazah, beliau memandikan jenazah. Mimpin ziarah Zambal setiap Jumat pagi, pokoknya macam-macam kegiatan. Hadroh Basudan beliau yang pimpin di kota Tarim. Insya Allah apa yang beliau lakukan itu kalau dibagi tugasnya kepada 10 orang tuh 10 orang masih kagak sanggup masih. Tapi kerjaan itu ditanggung sama beliau sendiri. Hari-hari ilmu, ngajar, dakwah. Saya pernah ikut sama beliau. Begitu minta izin untuk ikut kegiatan beliau selama 3 hari. Beliau izinkan sama salah satu teman saya lupa waktu itu siapa. Ketika itu kita sudah senior, sudah baca kitab Minhaj, udah di marhala terakhir, di semester terakhir sebelum wisuda. Saya kepengin punya bekal pulang ke Indonesia, biar punya pegangan, kenangan yang mungkin bisa manfaat bagi saya nanti. Ikut bagaimana kegiatan beliau hari-hari. Ya udah, kata beliau, datang besok subuh, sebelum subuh sholat subuh di Masjid Jami. Itu sholat subuh, habis sholat subuh beliau duduk di tiangnya. Ada tiang khusus yang biasa beliau senderan di situ. Datang tuh santri-santri dari mana-mana bawa kitab. Ada yang kitab Nahu, ada yang kitab Balaghah, ada yang kitab tafsir, ada yang kitab fikih, ada yang kitab hadis, ada yang usul hadis, macam-macam kitab. Baca, diterangin sama beliau. Udah cukup? Ba'du, yang lain baca. Beliau nggak pegang kitab. Alim luar biasa, Grand Mufti beliau ini. Alim luar biasa. Kalau ditanya tentang ilmu itu, kalau lagi ngaji begini nih, ngaji di kelas, ada yang nanya atas satu pertanyaan begini. Beliau bilang, hada maujud indukum, itu ada dalam kitab kalian. Coba sini lihat kitab itu tuh. Diambil salah satu kitab yang dipegang sama tolabah, sama salah seorang teman, ya. Lalu beliau pegang gini, diukur berapa dengan tangannya, dibuka. Syuk maujud indah. Gerak, baca sendiri. Ada jawabannya, ada. Nggak pakai dilihat halamannya berapa, udah tahu posisinya di mana. Allah itu kita udah saksikan setiap hari. Baca orang semua sampai terakhir. Habis itu orang-orang pada baca kitab, isyraq lewat, beliau sholat isyraq. Sholat duha, isyraq, lalu pulang ke rumah sebentar, sarapan. Saya ikut waktu itu. Ikut sarapan, habis sarapan jam 8 pagi udah pergi ke Jami Al-Ahqaf. Masjid Jami Jami'ah Al-Ahqaf maksud saya. Universitas Al-Ahqaf di Tarim. Ngajar beliau di situ sampai sebelum zuhur. Ada beberapa kelas yang diajar, dari pindah kelas ini, pindah ke kelas ini, pindah ke kelas ini, dan kitabnya macam-macam yang beliau ajar. Antiknya tuh beliau kalau ngajar nggak pernah bawa kitab, jarang bawa kitab. Karena kitabnya semuanya udah kepalain sudah semuanya. Begitu. Udah selesai ngajar zuhur, ya kita pergi ke zuhur, sholat di Masjid Ba'alawi atau di mana, saya lupa waktu itu. Habis itu selesai sholat zuhur, berangkat ke Darul Mustafa, ke tempat kita, tempat kita belajar, tempat saya belajar, ngajar di kelas kita, kelas Minhaj, kelas paling senior. Beliau baca di situ ngajar sampai jam 2-an. Jam 2 beliau pulang, saya ikut pulang.
ke rumahnya makan siang, istirahat sebentar, ya mungkin sekedar wudhu doang kali. Habis itu jalan lagi ke masjid Ba'alawi, sholat asar, habis sholat asar ngajar orang perempuan di Baitul Faqih samping masjid Ba'alawi sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib beliau balik lagi ke masjid Jami, sholat maghrib di situ, ya. Kemudian ke Rubat Tarim, ngajar mabainal maghrib wal isya di Rubat Tarim sampai jam 8 malam. Selesai jam 8 malam balik lagi ke Darul Mustafa ngajar hisso yang kedua, ya, kelas yang kedua untuk kita juga, aja hisso yang kedua di Darul Mustafa. Habis itu beliau jam 9-an lebih gitu beliau pulang ke rumah, baru makan malam dan istirahat. Begitu beliau mau pulang dari Darul Mustafa, kata beliau, "Kelas, nggak mau ikut lagi besok?" Saya bilang, "Enggak Habib." "Kenapa?" "Bas yakfi." Saya bilang, "Cukup Habib, capek, tabat." Baru 1 hari luar biasa capek. Ada hayatu seperti itu. Belum lagi kalau ada orang yang meninggal, belum lagi macam-macam. Ini yang menarik dari beliau nggak kenal dunia. 1 hari Darul Mustafa dikunjungi Presiden Yaman. Presiden Yaman itu baru berapa kali? Setelah Yaman bersatu baru 1 kali nih presiden. Setelah Yaman bersatu, dulu presidennya Al-Bild bangsanya. Kemudian setelah Yaman Utara, Yaman Selatan bersatu, presidennya baru dia doang. Ketika itu artinya semua orang mungkin hafal nama presiden, ya. Ketika memberikan sambutan, Habib Umar bilang kakaknya Habib masyhur untuk memberikan sambutan kepada presiden. Ini ulama-ulama diundang semua di Tarim, presiden datang. Dalam sambutan beliau mengatakan, ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini kita kedatangan presiden kita, pemimpin kita yang bernama, beliau nggak tahu namanya siapa. Yang bernama, kata beliau, ada yang bilang Ali, namanya Ali Abdullah Saleh. Ali, ada yang bilang Abdullah Saleh, begitu. Beliau nggak, Abdullah Saleh Ali. Lah, Ali Abdullah Saleh Abdullah Ali lah. Akhirnya salah mulu gitu, diulang-ulang salah terus. Akhirnya ditanya sama presidennya, Ismakman, nama ente siapa? Gitu. Ali Abdullah Saleh. Nah, Ali Abdullah Saleh. Coba bayangkan ada orang nggak kenal nama presidennya. Ini ada hidup di dunia, kitab semua dia tahu. Ini bukan karena apa-apa. Ini karena memang orang nggak kenal dunia, nggak ngurus dunia nggak diurus sama dia. Bodoh amat sama dunia. Mau ganti presiden, mau apa segala macam dia nggak urus. Dia kegiatannya hari-hari ya udah itu ngajar dakwah begitu dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Beliau kalau ada yang meninggal di Tarim minal habaib, beliau pasti yang memandikan jenazah. Beliau yang memandikan jenazah. Radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau sudah meninggal tahun lalu, ya, tepat tanggal 3 Syawal atau 2 Syawal tahun lalu. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan tempat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memuliakan kedua mata ini untuk pernah memandang wajah beliau, pernah duduk bersama beliau. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan guru-guru kita yang mulia, orang-orang yang mulia yang pernah kita kenal, yang melaluinya sampai kita kepada ilmu, mengenal kita terhadap ilmu dakwah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bangunkan kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepadanya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dipertemukan lagi kita kepada bulan Ramadan tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang akan datang, sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, mujtami'in la mutafariqin, radina ghaira sakhidin, maqbulin ala matrudin, wa ala ta'atika inna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin wal afu.